Halo semuanya, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKY Gading Serpong. Yuk bersama-sama siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitab, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Hai, shalom anak-anak semua yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Mari, saya mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Terlebih lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan, Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, dengan satu kerinduan untuk memuji Dia. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita pujikan sekali lagi. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang senantiasa menopang dalam setiap hidup kami. Hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami ingin memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita bersyukur. Kita dipanggil Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Mari kita dengan sukacita, dengan bergirang, kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengan sukacita ya, kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia
bersyukur ya. Kita sungguh bergirang karena Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam setiap hati kita, Tuhan Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Kita punya tugas, firman Tuhan harus diberitakan kepada setiap orang. Mari dengan sukacita kita pujikan. Dia semakin bertambah, ku semakin berkurang. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita pujikan sekali lagi. Harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa melakukan melalui transfer ke nomor rekening atau scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Mari dengan sukacita kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita pujikan bila gelombang datang dalam kehidupan kita, tapi berkat Tuhan selalu ada buat setiap kita. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati cari takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, dengan khawatir Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan telinga kita. Kita duduk yang manis, kita siap. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan. Ku ingin dengar cerita.
sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo anak-anak, senang kita bisa berjumpa lagi di sekolah minggu. Kita sudah memuji Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Kami boleh kembali datang beribadah, sekolah minggu bersama-sama, dan kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau siap hati mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami dapat mengerti dengan baik dan menerapkan firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak langsung menanya, apa yang membuat kalian merasa bahagia? Atau apa yang akan kalian lakukan supaya kalian merasa bahagia atau merasa senang? Mungkin ada yang bilang, saya akan merasa bahagia kalau saya punya mainan yang banyak, mainan yang saya sukai, ya. Kalau saya suka mainan dinosaurus, gitu ya. Atau saya akan merasa bahagia kalau saya bisa main game sepuasnya, ya. Apalagi di rumah terus, ya, bosan, ya. Jadi saya akan merasa bahagia kalau saya main game bersama teman-teman, main game Among Us, atau main game Mobile Legends, ya. Atau main game untuk anak-anak cewek, apalah gitu ya. Saya akan merasa bahagia kalau sepuas-puasnya bisa bermain game. Atau saya akan merasa bahagia kalau saya bisa makan makanan kesukaan saya. Banyak hal yang mungkin bisa menjadi alasan kalian merasa senang atau merasa bahagia. Nah, tapi kita mau lihat bagaimana orang yang disebut berbahagia menurut Tuhan Yesus. Yuk, mari kita sama-sama membuka di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, jadi ada orang banyak yang berkumpul mengikuti Tuhan Yesus, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Pertama, orang yang berbahagia adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya sorga. Kata Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Anak-anak pernah tidak melihat ada anak-anak yang meminta-minta di pasar atau di pinggir jalan atau di lampu-lampu merah, ya. Mereka adalah anak-anak yang miskin. Orang tua mereka terlalu miskin untuk mengurus mereka, sehingga kadang-kadang seorang anak yang miskin harus berhadapan dengan banyak masalah demi supaya dia mendapatkan sesuap nasi. Karena saking miskinnya, orang tua nggak punya uang, nggak punya apa-apa, mereka harus tinggal di kolong jembatan, sehingga mereka akhirnya harus hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka tidak bisa dengan kemampuan mereka untuk memperbaiki diri mereka atau hidup mereka. Mereka bergantung kepada belas kasihan orang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah bukan berarti tidak mempunyai makanan ataupun minuman, pakaian, dan lain-lain. Tetapi miskin di hadapan Allah berarti tidak layak di hadapan Allah. Tidak layak di hadapan Allah. Kita sama seperti anak yang miskin, tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki akan hidup kita. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kalau orang yang miskin nggak punya apa-apa, seperti anak-anak yang miskin itu, mereka hidup bergantung kepada belas kasihan orang lain. Kalau kita menjadi anak-anak yang miskin di hadapan Allah,
Artinya bagaimana kita ini senantiasa bergantung kepada Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sambil kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang peduli kepada kita dan Tuhanlah yang dapat menolong kita. Kita sendiri tidak bisa dapat menolong diri kita sendiri. Kita meminta dengan iman karena menyadari kita membutuhkannya. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Nah, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua yang disebut berbahagia dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, anak-anak pasti pernah merasakan yang namanya sedih. Entahkah dia merasa sedih karena mainannya rusak atau mainan kesayangannya hilang. Entahkah dia merasa sedih karena ada orang yang dekat dengan dia itu meninggal, ya, atau ada teman yang sahabat dekatnya katanya harus pindah tempat, pindah daerah, ya luar pulau, merasa sedih kehilangan teman. Atau merasa sedih karena apa? Karena dapat hukuman dari orang tua, karena tidak taat akhirnya harus mendapatkan hukuman. Banyak hal yang membuat kita merasa sedih. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi orang yang berduka cita itu berbahagia. Karena apa? Katakan karena ketika dia merasa sedih, karena ketika dia merasa kecewa, maka dia dapat datang kepada Tuhan supaya dia mendapatkan penghiburan, supaya dia dapat dihibur. Dan apa janji Tuhan bagi orang yang berduka cita? Dikatakan dia akan disediakan, kesedihan kita akan lenyap dan Tuhan akan memberikan sukacita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bisa nggak ya orang yang lemah lembut memiliki bumi? Bukankah orang yang bisa memiliki bumi adalah orang yang kuat, ya, orang yang tangguh, maka dia bisa menguasai banyak hal. Berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya? Artinya dikatakan segala sesuatu akan berjalan baik bagi mereka yang lemah lembut, yang tidak bertindak dengan kekerasan, yang lemah lembut terhadap orang lain, yang tidak bertindak dengan kekerasan terhadap orang yang lemah atau terhadap orang tua, selalu bersikap sopan, jujur, dan hormat kepada orang lain. Ketika ada anak yang suka bersikap sopan, jujur, ya, tidak kasar kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman-teman, pasti dia akan disukai. Akan banyak orang yang suka berteman dengan dia. Nah, karena itu Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita tahu ya, pasti kita juga pernah yang merasakan yang namanya lapar dan haus. Apalagi kalau kita baru bermain dengan berjam-jam, aduh perut kita udah bunyi, udah kosong ya. Meskipun lo usah tahu, mungkin kalau kita sudah keenakan main, kadang-kadang kita sudah lupa makan. Tapi waktu lapar dan haus, maka kita akan usaha cepat-cepat untuk mencari makan dan cari minum. Lapar dan haus itu bukan hanya bicara tentang lapar dan haus akan makanan atau minuman, tetapi juga ada yang merasa lapar dan haus akan apa? Perhatian, kasih sayang, pengakuan. Nah, firman Tuhan, Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran, ya. Apa artinya? Ya, arti lapar dan haus akan kebenaran adalah suka hal-hal yang adil dan benar. Dia selalu ingin tahu apa yang benar, ya. Berkata tidak pada apapun yang tidak benar dan selalu meluruskan apa yang salah. Ketika ada teman-teman yang ngajak nyontek yuk, ya,
susah, nggak usah belajar, kita nyontek aja. Tapi kita orang yang suka pada kebenaran, maka kita mengatakan tidak, saya tidak mau nyontek. Ya kalau mau dapat nilai bagus saya harus belajar. Kalau saya nggak belajar ya harus terima dapat nilai yang bagus. Ya, Tuhan Yesus selalu memilih untuk melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya, kehendak Allah. Nah, anak-anak, dari mana kita tahu kebenaran itu adalah dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, akhirnya kita selalu mau, selalu suka dengarkan cerita firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu lebih dari ketika kita mungkin membaca komik dan lain sebagainya. Maka kita dikatakan akan bertumbuh di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia disebut orang yang berbahagia. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang disebut dengan orang murah hati? Orang yang murah hati adalah mereka yang selalu memperhatikan kebutuhan orang lain dan bersedia untuk memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang memang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi orang selalu memperhatikan akan kebutuhan orang lain dan suka menolong orang lain. Itu yang dikatakan orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu orang yang berbahagia. Ketika kita bisa membantu orang lain. Ini ketika di sekolah ada teman kita yang lupa bawa pensil. Kebetulan kita memiliki pensil ada 2 atau 3. Kita dengan senang hati meminjamkan pensil kita, atau kita mengatakan, kamu di rumah ada pensil nggak? Kalau nggak, ini udah saya kasih kamu, saya punya lebih. Kita merasa senang kalau kita bisa membantu orang lain. Nah, dikatakan orang yang memiliki hati yang murah, maka dia akan berbahagia. Dan dikatakan dia juga, Tuhan berjanji, maka orang yang bermurah hati juga akan mendapatkan kemurahan. Nah, yang keenam, bagaimana orang disebut berbahagia adalah berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Anak-anak pernah nggak bercermin? Kita kan kalau sudah habis mandi, sudah ganti pakaian, apalagi kalau kita mau pergi ya, kita mau melihat kita udah bagus nggak, udah cakep nggak, udah ganteng, udah cantik, udah rapi belum? Maka kita perlu cermin. Ketika kita bercermin di cermin yang kotor, maka ketika kita bercermin pasti kita akan melihat satu bayangan yang kurang jelas, bahkan kurang bersih atau tidak bagus gitu ya. Untuk supaya kita dapat melihat bayangan yang jelas tentang kondisi atau keadaan kita, maka kita perlu cermin yang bersih. Nah, untuk itu kita perlu apa? Membersihkan cerminnya. Nah, anak-anak, jika ada dosa di dalam hati kita, itu seperti kaca atau cermin yang kotor tadi. Itu juga dapat membuat kabur doa dan pujian kita kepada Allah. Kita hanya tidak bebas datang kepada Allah karena kita merasa malu dengan keadaan kita. Nah, karena itu kita perlu untuk membersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Dengan apa? Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, kita mengakui semua dosa kita dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan menyucikan kita, melayakan kita. Tuhan berkata, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berikutnya, bagaimana orang disebut bahagia? Di ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman, anak-anak, kalau ada 2 teman yang bertengkar dan tidak mau berbicara satu sama lain, apa yang kalian lakukan? Kalau yang menjadi orang yang menjadi semakin memperkeruh keadaan, atau mau menjadi pembawa damai? Kalau dia mau semakin supaya 2 anak ini menjadi bermusuhan, mungkin kita melakukan, ya memang dia itu temannya suka begitu, ya udah nggak usah berteman dengan dia, gitu ya. Kamu bodoh kalau kamu mengampuni dia. Itu bukan sebagai pembawa damai. Tapi seorang yang membawa damai adalah berusaha untuk supaya kedua teman ini menjadi rukun lagi, tidak musuhan lagi, tidak bertengkar lagi. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya anak-anaknya hidup di dalam damai. Kalau iblis senang kalau kita bertengkar,
Kalau kita berkelahi, ya kita musuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu mau anak-anaknya hidup dalam damai. Nah, orang-orang yang suka hidup dalam damai dan membawa damai disebut sebagai anak-anak yang berbahagia. Yang terakhir, ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak tahu tidak, ada orang-orang yang tidak melakukan perbuatan jahat tapi harus dipenjara. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ditangkap karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam Alkitab ada banyak kisahnya. Bahkan juga dalam kehidupan saat ini ada banyak di berbagai negara orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, tapi mereka ditangkap, mereka harus dipenjara. Ada satu cerita, ya, seorang anak yang bernama Indah. Dia seorang anak yang taat, yang sangat dengar-dengaran kepada orang tuanya. Apapun yang diminta oleh ibunya, dia lakukan. Dia seorang yang rajin, dia suka membantu ibunya, dia rajin di sekolah, pokoknya dia seorang yang baik. Tapi ada satu hal yang dia tidak taat kepada ibunya. Apa itu? Dia tidak pernah mau menuruti perintah ibunya itu untuk tidak pergi ke sekolah minggu. Setiap hari Minggu Indra ini pasti pergi ke sekolah minggu. Sekalipun ibunya sudah melarang dia. Dan sekalipun setiap minggu ketika dia pulang dari sekolah minggu, dia akan dimarahi, dia akan diberikan hukuman oleh ibunya. Tetapi Indah tidak pernah berkata atau tidak pernah berjanji tidak akan pergi ke sekolah minggu. Sehingga akhirnya kemudian ibunya penasaran, apa sih yang diajarkan di sekolah minggu sehingga anaknya Indah ini, seorang anak yang dikenal patuh, taat, dengar-dengaran, begitu manis, tapi dalam hal pergi ke gereja dia tidak mau mendengarkan orang tua. Akhirnya kemudian ibunya pergi ke gereja dan bertanya kepada pendetanya, "Pak Pendeta, apa sih yang diajarkan di sekolah minggu sehingga anak saya itu tidak mau dengar saya?" Pendeta menceritakan, dan kemudian ketika pun ibunya tahu bahwa Indah itu merasa sukacita, merasa damai ketika dia mendengarkan cerita firman Tuhan, ketika dia bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lama-kelamaan ibunya itu kemudian mulai tertarik, dan dia juga mulai suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Bahkan akhirnya juga ibunya ini menjadi seorang ibu yang juga mencintai Tuhan Yesus. Indah adalah seorang yang berbahagia karena dia rela dianiaya, dia rela mendapatkan hukuman oleh karena kebenaran. Dia tahu apa yang benar untuk datang terus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, ini adik-adik, berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya. Kita membaca bersama-sama ayat hafalan kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya apa yang boleh kami dengar, pelajari dari firman-Mu dapat kami lakukan, supaya kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berbahagia karena kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua.